Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Namun ku percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Hidup ini terlalu cepat, bagai bunga rumput yang layu. Hidup ini terlalu singkat, baru muncul lalu lenyap. Percaya kepada Tuhanku, Dia tak pernah tinggalkan diriku. Dan aku berharap hanya kepadanya hingga aku berjumpa dengan Dia. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Berjumpa kembali di ibadah streaming GBI Mawar Saron Sigma. Mari setiap kita dimanapun kita berada, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi kita semua. Haleluya. Terima sukacita surga. Hey.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata penuhi setiap kami. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebentar kita akan masuk dalam penyembahan. Kami mau datang Tuhan, kami datang menyembah di dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau menghampiri tata kasih karunia-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami, layakkan setiap kami ya Bapa. Oh, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
bersungguh lagi setiap jemaat Tuhan katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Yesusku, hanya Engkaulah segalanya, segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi katakan, ku yakin Kau hadir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu, kuasa yang terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, kami percaya Tuhan, pada saat hari ini kami datang menyembah Kau. Kesembuhan terjadi di tempat kami, kesembuhan, kelepasan terjadi di rumah kami. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, sembah Tuhan. Datang hampiri kata, oh, kami menyembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Bapa. Kami boleh berkumpul bersama di tempat kami masing-masing. Kami boleh datang menyembah Engkau Yesus. Kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan Yesus yang
kami tinggikan dan kami muliakan di tempat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat Tuhan bersama-sama kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami persilakan hambanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, yang begitu mengasihi dan bersama dengan kami di dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Kami percaya Engkau telah memimpin kami melalui pujian dan penyembahan, bahkan juga ucapan syukur melalui persembahan yang akan kami sampaikan di hadapan-Mu. Sebelumnya kami mohon kiranya Engkau sendiri yang akan mencurahkan kuat kuasa-Mu melalui firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui suara Tuhan. Pesan-pesan yang Tuhan Kau sampaikan buat kami melalui hamba-Mu. Tuhan ampuni kami, layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa buat setiap kami. Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman Tuhan ini awal hingga pada akhirnya. Hamba-Mu yang tidak mempunyai apa-apa, Tuhan kuduskan, pakai sesuai dengan kehendak-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan.
dan supaya kami juga boleh berkenan di hadapan-Mu, tidak hanya menjadi saluran berkat, tapi kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang menerima, semua diberkati. Olehnya Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dan juga persembahan yang akan kami bawa di hadapan-Mu. Kuduskan, sucikan supaya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan dan siap memberikan persembahan untuk-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu silahkan kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Baik Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas persembahan yang telah diberikan kepada Tuhan melalui gereja Bethel Indonesia Mawaran Saron Sigma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan hati kita dan kita sungguh-sungguh merindukan akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara silahkan untuk mengikuti dengan baik dari rumah masing-masing. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop buat kita sekalian, yaitu dengan judul Jangan Memberi Batu Sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini menegaskan buat kita bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Kristus dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, semakin hari semakin dewasa, dia tidak boleh menjadi batu sandungan satu sama lain. Dia harus menjadi contoh dan membangun orang lain dari sikapnya yang benar dan bijak. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat-ayat ini sebenarnya mengisahkan tentang orang Kristen yang sudah mulai menghakimi orang lain hanya karena masalah makanan. Yang merasa diberkati dengan makanan yang banyak dan yang baik, merasa bahwa mereka lebih baik daripada orang yang kekurangan makanan, demikian sebaliknya. Dan Paulus menegur dengan keras buat sikap yang seperti ini bagi pengikut Kristus, bagi orang-orang Kristen adalah sesuatu yang harus dihindari. Karena kekristenan adalah bagaimana membangun supaya kita semua bertumbuh, mengenal akan Tuhan dan hidup menjalankan kasih dan memuliakan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kekristenan, di dalam ayat yang ke-17 kita akan baca buat kita sekalian supaya kita benar-benar fokus hari ini untuk merenungkan ayat ini. Karena inilah yang akan kita bahas dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Yaitu demikian, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang kekristenan, maka kita berbicara tentang kerajaan Allah. Mengapa? Karena di dalam Injil banyak diajarkan tentang apa dan bagaimana kerajaan Allah itu. Kita harus perhatikan begitu banyak Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dan bagaimana kerajaan Allah. Saudara, secara singkat pengertian kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan di mana Allah sendiri yang menjadi raja dan orang yang percaya menjadi umatnya. Supaya apa? Supaya hidupnya sesuai dengan tatanan di dalam pemerintahan kerajaan Allah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebelumnya Paulus mengajarkan tentang sesuatu tuntunan di dalam hidup mereka seketika mereka masih tunduk kepada hukum Taurat. Bagaimana hukum Taurat itu mengajarkan tentang makanan haram dan makanan halal. Dan itu ada di dalam Imamat pasal 11 ayat 2 dan seterusnya. Bagaimana orang-orang Israel harus hidup menurut tatanan tentang menyikapi makanan haram dan makanan halal. Tetapi setelah dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi orang Kristen yang saat ini kita sama-sama ada di dalamnya, maka hal itu kita baca di dalam Roma pasal 9, Ibrani maksud saya, pasal 9 ayat 10 yang berbunyi demikian. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang makanan dan minuman di dalam konsep perjanjian lama, orang-orang Yahudi yang tunduk kepada hukum Taurat memang itu menjadi bagian penting bagaimana cara hidup mereka. Tetapi ketika kita menjadi orang-orang umat perjanjian baru, ternyata Ibrani 9 ayat yang 10 mengatakan bahwa semua yang diatur sebelumnya itu hanya merupakan bayangan. Itu merupakan peraturan-peraturan hidup insani yang sangat sementara yang tidak menjadi pijakan penting bagi orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Karena itu maka ditegaskan di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati, ada beberapa hal yang patut kita renungkan hari ini tentang kerajaan Allah menurut Roma pasal 14 ayat 17 ini. Yang pertama, saudara, kebenaran. Dari ada 3 hal tadi, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kita akan bahas renungkan satu-satu. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebenaran, maka kita berbicara tentang bagaimana manusia itu bisa diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Manusia itu sebetulnya sudah jatuh dalam dosa. Entah itu kaya, entah miskin, besar kecil, kata firman Tuhan, semua berbuat dosa. Walaupun mungkin dosa itu tidak nyata secara perbuatan dan merugikan langsung kepada manusia lain. Tapi dosa itu sudah menghinggapi dan menjadi masalah yang mendasar di dalam diri manusia, dalam hati dan pikirannya. Itulah disebut natur dosa. Dosa yang menghinggapi setiap orang menurut firman Tuhan, bahwa itu dosa yang sudah merupakan sikap di dalam hati. Dan itulah kita harus dibenarkan karena dosa itu, maka kita harus diselamatkan dari itu. Dengan demikian kalau kita berbicara tentang kebenaran di dalam ayat ini,
adalah bahwa kerajaan Allah berbicara bagaimana manusia itu bisa benar diterima oleh Allah. Bagaimana karena mereka yang sudah berdosa itu diterima, diampuni dosanya, yaitu melalui apa? Melalui iman, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Bagi kita yang sekarang yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Dialah satu-satunya jalan pengampunan dosa. Ya, karena tanpa darah tidak ada satupun yang dapat diampuni. Dan darah orang suci yaitu Yesus Kristuslah itulah yang telah menggenapi bagaimana Allah ingin supaya semua manusia diampuni. Dan Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia. Hanya tentu bagi mereka yang mau menerimanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama kerajaan Allah adalah berbicara tentang kebenaran. Kebenaran adalah bagaimana kita diterima oleh Allah sebagai sahabat, sebagai anak-anaknya. Sehingga kita tidak lagi menjadi musuhnya, kita tidak lagi terlempar dari hadiratnya, tapi kita diterima sebagai keluarga. Bagaimana caranya? Mari kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Jadi syaratnya adalah percaya. Percaya itu adalah satu respon terhadap tawaran Tuhan. Apakah kita mau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Kalau kita mau berarti kita mempunyai respon yang positif. Untuk mendapatkan berkat itu hanya karena kita meresponi. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan, pengampunan dosa. Dia mati di atas kayu salib, darahnya tercurah, maka itulah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk mengampuni dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi jalan satu-satunya menurut Alkitab bahwa orang bisa diampuni dosanya adalah melalui kurban darah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, jadi berangkat dari Roma pasal 14 ayat yang ke-17 ini ada beberapa kebenaran tentang kerajaan Allah. Yaitu yang pertama tentang kebenaran itu sendiri. Yang kedua adalah tentang damai sejahtera dan yang terakhir adalah sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kebenaran adalah bagaimana manusia itu bisa diterima oleh Allah. Mengapa manusia bisa diterima oleh Allah dan dinyatakan bahwa itu menjadi penting. Karena menurut Alkitab bahwa semua manusia itu telah jatuh dalam dosa. Dan dosa itulah yang menghalangi manusia tidak bisa berjumpa, berhubungan dengan Allah secara pribadi, saudara. Mungkin manusia bisa menikmati karya-karya Allah secara alamiah. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Dan dia tahu bahwa Allah pencipta. Tapi ketika kita atau manusia yang berdosa itu mau berhubungan langsung secara pribadi dengan Allah. Mereka harus dikuduskan terlebih dahulu. Mereka harus menerima anugerah. Karena anugerah yang paling besar menurut Alkitab. Bahwa manusia yang berdosa itu diampuni melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah jalan yang ditempuh oleh Allah. Bagi manusia supaya mereka boleh diterima oleh Tuhan atau dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran berbicara tentang bagaimana manusia diselamatkan, manusia diampuni oleh Allah. Karena anugerahnya melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan buat kita sekalian di dalam Roma pasal 3 ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus. Bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama dari kebenaran ini. Tentang kerajaan Allah yang disingkapkan buat kita sekalian adalah. Bahwa kerajaan Allah adalah mengandung kebenaran. Dan kebenaran itu harus dialami oleh manusia yang ingin menjadi umat kerajaan Allah. Dan bagaimana caranya? Yaitu mereka yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Karena dialah jalan yang ditempuh oleh Allah untuk membawa perdamaian buat orang berdosa terhadap Allah yang suci. Jadi manusia tidak bisa masuk ke dalam hadirat Allah kalau dia
tidak dikuduskan lebih dahulu, yaitu melalui diampuni segala dosa-dosanya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang 21 di sana dikatakan, Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Kristus, dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, Dia itu dijadikan dosa seolah-olah. Dia menjadikan tebusan buat orang, buat manusia. Tentu ini tidak bisa dengan otomatis manusia itu menerima pengampunan kalau dia tidak mau merespon dan nggak mau percaya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, yang pertama mari saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, yang demikian bunyinya, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa, artinya Allah, kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan. Jadi kebenaran hanya ada di dalam Kristus menurut Alkitab. Karena itu saya ingin berbagi buat kita sekalian dan mengajak bahwa kita harus dibenarkan terlebih dahulu di hadapan Allah. Itulah kerajaan Allah. Yang pertama, harus ada kebenaran sebelum kita melanjutkan ke dalam hal-hal yang lain, hidup di dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah sesuai dengan Roma pasal 14 ayat yang ke-17, maka kita berbicara tentang damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu adalah suatu suasana yang setiap manusia di bumi ini pasti mendambakan. Apa artinya dia mendapat segala sesuatu yang dari dunia ini, kekayaan, materi, ataupun kebanggaan bersifat sementara, prestasi maupun hal-hal yang menakjubkan yang kita peroleh dari dunia ini, tetapi kita tidak mempunyai damai sejahtera. Sebab damai sejahtera itu hanya akan dialami kalau orang itu tentu sudah berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama. Saudara, damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan cara apapun kecuali ada pengampunan, ada rekonsiliasi. Dan itu yang Tuhan inginkan. Karena itu kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, di mana kita menjadi umat Allah dan Allah menjadi raja dan menjadi Tuhan, maka kita menjadi umatnya, kita harus mengalami damai sejahtera. Kalau yang pertama kita harus diampuni dulu. Dari pengampunan itu menimbulkan yang namanya suasana di dalam pribadi orang tersebut adalah damai sejahtera. Dan itulah yang harus kita peroleh bagi kita sebagai orang yang berdosa supaya kita boleh mengalami damai sejahtera. Bahkan damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan. Maksudnya damai sejahtera yang kekal. Kalau damai sejahtera yang bersifat sementara karena sesuatu yang diberikan oleh dunia, entah karena prestasi, entah karena materi, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mengalami, tapi semuanya akhirnya juga sirna. Semuanya tidak akan memberi kepuasan secara sejati sebagai pribadi yang benar-benar kita ingin mendamaikan kekekalan, keabadian di dalam damai sejahtera itu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan buat kita sekalian, terutama bagi kita orang-orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, di sini ada dua damai sejahtera. Yang pertama adalah damai sejahtera yang diberikan dunia yang bersifat sementara. Dan yang kedua, Tuhan Yesus sendiri memberikan damai sejahtera yang abadi, yaitu damai sejahtera yang kekal. Yaitu ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Menjalin persekutuan karena dosa kita sudah diampuni dan kita selalu hidup dalam kasih-Nya. Dan kita bisa menuruti perintahnya. Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera ini adalah damai yang sesungguhnya
ingin Allah alami bagi setiap manusia melalui pengampunan dan melalui relasi kita dengan sesama. Yaitu hanya kalau kita bisa menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, unsur yang ketiga dalam kerajaan Allah yang hari ini kita renungkan adalah bahwa kita harus mengalami sukacita oleh Roh Kudus. Karena sukacita Kristus yang ada dalam hidup kita, itulah Bapak Ibu Saudara, sukacita Kristus yang ada dalam hidup itulah yang harus kita alami. Dan syaratnya mari kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang 10. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup oleh sukacita karena Roh Kudus, kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan melakukan segala perintahnya. Itulah kehidupan orang Kristen di mana hidup dalam kerajaan Allah. Jadi 3 hal yang kita telah sama-sama dengarkan dan renungkan hari ini. Yaitu bagaimana kita menjadi umat kerajaan Allah. Menurut Paulus di dalam Roma pasal 14 ayat 17 sebagai firman Tuhan yang harus kita terima. Yaitu kita tidak boleh menjadi batu sandungan hanya karena masalah makanan dan minuman, pakaian dan semua yang bersifat lahiriah. Yang semua itu hanya gambaran dari sesuatu yang akan menjadi kebenaran yang nyata. Jadi kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kita telah dengarkan dan kita sama-sama renungkan. Mari kita hayati dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa damai sejahtera yang sesungguhnya, bahwa kebenaran yang sesungguhnya, bahwa sukacita yang sesungguhnya hanyalah kalau itu berasal dari Tuhan. Mari kita hidupi firman Tuhan ini. Jangan kita menjadi batu sandungan. Tapi marilah kita pusatkan diri kita kepada firman Allah yang kita dengarkan hari ini. Supaya hidup kita benar-benar mengalami bahwa kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kita akan angkat satu pujian, yaitu hanya dekat Allah saja kita tenang. Rasa tenang hatiku, tenang hatiku, kau sertai jalanku, sertai jalanku, sepanjang hidupku hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku,
bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau taburkan menjadi benih yang hidup di dalam setiap hati kami. Kami rindu supaya kami menjadi anak-anak kerajaan yang hidup di dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kami tidak lagi terikat oleh hal-hal yang bersifat sementara, makan dan minum yang akhirnya juga akan fana dan tidak bermakna. Karena itu harus sampai kepada liang lahat saja. Tetapi kalau kami boleh hidup karena kebenaran, karena damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus, hari inilah Tuhan saatnya kami boleh merenungkan dengan sungguh-sungguh dan menghayati, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh membangun dan membawa orang-orang yang selama ini lemah, dia boleh kuat, yang sakit dia disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Itulah Tuhan mau supaya kami boleh memuliakan Engkau melalui pekerjaan-pekerjaan yang sungguh akan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, supaya nama Tuhan saya dipuji dan dipermuliakan, sehingga mereka boleh hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dan kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati katakan sama-sama amin. Baik, puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan selanjutnya kita akan simak beberapa pengumuman melalui multimedia GBI Sigma. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang ingin kami sampaikan.
pada kesempatan ini yang pertama adalah bahwa kita sudah mulai masuk dalam tatanan hidup baru dalam rangka memutus penyebaran tali virus corona, yang dengan demikian kita harus menjaga kesehatan masing-masing bagi setiap keluarga maupun pribadi, yaitu tetap stay at home, pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa gereja ingin segera kembali dalam melaksanakan ibadah di tempat ibadah di gereja. Oleh karena itu kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dan gereja akan menjalankan protokol dengan ketat tentang kesehatan dari pemerintah yang sudah ditetapkan bagi kita. Bagi kita gereja hanya akan melaksanakan ibadah selama 2 kali dalam ibadah minggu nantinya, yaitu ibadah yang pertama adalah pukul 8 sampai 9, ibadah 2 pukul 10 sampai 11. Dan itu pun juga Bapak Ibu Saudara dimohon untuk mendaftar sebelumnya supaya kapasitas gereja yang menampung sangat terbatas itu setiap ibadah hanya sampai kepada 40 orang tiap ibadah. Oleh karena itu nanti gereja melalui sekretariat gereja akan memfasilitasi hal tersebut buat kita sekalian. Dan tetap kami mohon ketika Bapak Ibu Saudara nanti beribadah gunakan masker, dan untuk sementara anak-anak tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah di gereja terlebih dulu. Jaga jarak dan tidak berkerumun setelah kita ibadah. Dan kemudian saya juga ingatkan kepada kita sekalian, seluruh jemaat GPI Sigma dan kita semua yang mengikuti acara gereja Sigma untuk memperhatikan pesan gembala setiap hari Kamis, hari Selasa maksudnya, yaitu pukul 20 Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti hal ini dengan baik. Demikian juga renungan yang harian kita akan sama-sama ikuti melalui aplikasi GPI Sigma yang Bapak Ibu Saudara tentu sudah ada di dalam setiap HP Bapak Ibu Saudara. Silahkan yang belum untuk mengunduhnya melalui Play Store. Dan yang terakhir kami mohon kita semua untuk tetap ingat supaya subscribe dan share channel YouTube GPI Sigma, supaya Bapak Ibu Saudara kita sekalian semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih yang sempurna, ajaib dan mulia dari Bapa di surga di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Rohnya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Terima